Halo, jumpa lagi dengan kami dari Natalia Farm. Hari ini kami kedatangan tamu YouTuber Bali Foodie yang akan meliput semua tentang kandang babi organik Natalia Farm. Mulai dari kandang pembibitan, kandang pengemukan, kemudian pembuatan pakan babinya, lalu produksi daging babinya. Kita akan kupas tuntas semuanya di video YouTube kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan share apabila bermanfaat bagi kalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap konsumsi daging babi organik Natalia Farm tanpa AGP. Mantap. Nah, Foodies, ini kita sudah sampai di peternakan babi organik Natalia Farm. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bali Foodie. Iya, salam kenal, Ya, Pak. saya dengan Ferry sebagai pemilik dari Natalia Farm, babi organik Natalia Farm. Iya. Ini terletak di Desa Gianyar. Nggih. Kita sebelum masuk nanti kita lakukan disinfektan dulu ya. Oke. Untuk pencegahan biosecurity-nya. Siap, supaya Pak. lebih aman. Siap. Ya. Baik. Ini apa aja yang disemprot, Pak? Dari bawah ke atas aja. Oke. Karena kan dari rumah jadi masih aman. Ya. Ya, silakan. Udah aman sekarang. Oke, Pak. Pak Ferry, ini menarik sekali ya, karena jujur saya baru pertama kali mendengar ada peternakan babi organik. Nah, boleh dijelaskan Pak Ferry, apa sih yang dimaksud dengan babi organik? Ya, jadi sebelumnya supaya tidak salah persepsi ya. Jadi anggapan masyarakat kan untuk organik itu dari pakannya semua organik semua. Iya. Nah, tapi di organiknya sendiri ada dua macam, yaitu organik yang 100% yang dari pakannya tanpa pestisida segala macamnya, dan organik yang tidak 100%. Ya. Dalam artian kita tidak menggunakan AGP, kita mengambil yang organik tidak 100%. Jadi kita tanpa AGP, tanpa antibiotik growth promotor, dan tanpa suntikan hormon. Jadi kesehatan dari babinya itu terjamin semuanya. Iya. Tempatnya juga di tempat yang sama juga, jadi babinya sehat semua di sini. Terjaminlah kesehatannya karena kita rutin melakukan pengecekan di laboratorium. Jadi Iya. tidak perlu khawatir. Yang konsumsi babi organik pun akan lebih baik lah. Gitu. Iya, apalagi kalau selama ini kan mindset orang ya Pak, mindset masyarakat bahwa peternakan babi itu kan identik dengan yang kotor, yang jorok, pokoknya tidak sesuai lah. Tetapi kalau di tempat Bapak ini bagaimana? Kalau kita menggunakan jaring-jaring seperti ini untuk pencegahan lalat, supaya lalat tidak masuk, juga itu mencegah ASF juga. Juga kita kebersihan, sehari kita 2 kali kita siram babinya untuk ngandiin, juga kita kasih pakan. Kita pakai pakan unlimited, jadi bisa dilihat sendiri di mana-mana ada lampu lalat di sini. Iya. Kita memang mencegah supaya lalat tidak masuk ke kandang. Ada mungkin tapi tidak banyak, Iya. tergantung musim. Nah, di sini pun kita kebersihan sangat terjaga sekali, seperti dilihat. Iya. Babi-babinya pun jadi sehat kalau kita kandangnya bersih. Jadi kuncinya di situ. Jadi untuk dikonsumsi oleh masyarakat pun jadi lebih sehat Pak ya? Pastinya lebih sehat karena kan kita juga dengan pakan-pakan yang terbaik juga, dan Yes. kualitas babinya juga baik. Oke Pak. Ya ini untuk ini di kandang pembibitan. Ini kandang udah persiapan untuk perluasan. Jadi kita udah persiapan, andai kata nanti babinya tempatnya kurang, kita taruh di sini. Jadi ini cukup untuk kapasitas 250 ekor indukan. 250 indukan. Betul, saat ini yang ada di sini ada sekitar 70-an. 70-an. Ya. Kita boleh masuk ke dalam Pak? Silahkan. Jadi di sini di kandang indukan ini semua babi hamil. Kita bikin kandang baterai seperti ini supaya lebih aman saat kondisi hamil. Jadi tidak berkait dengan yang lain. Iya. Lalu untuk pakannya di sini kita khusus menggunakan pakan indukan. Satu hari kita kasih 2 kilo. Kita tidak memberikan lebih banyak lagi karena takutnya lemaknya jadi banyak. Lalu pas proses kelahiran
itu agak lebih susah dan resikonya anakannya mati di dalam karena terlalu lama, akhirnya indukannya bisa mati juga. Kemudian babi masuk di kandang indukan ini saat berat mencapai 80 kilo. Jadi anggapan orang biasanya babinya udah besar itu agak sedikit tidak sama dengan kandang di sini. Ya. Jadi di sini berat 80 kilo, dari kandang pengemukan kita kasih pakan pengemukan, pindah ke sini kita kasih pakan yang khusus untuk babi bunting. Jadi tidak menambah beratnya terlalu signifikan, lemak juga tidak terlalu nambah. Sampai usia birahi atau 7 bulan dari lahir, Ya. lalu berat mencapai 120 kilo, birahi ketiga baru kita mulai kawinkan. Jadi sebelum birahi ketiga kita belum kawinkan, sampai menunggu berat 120 kilo. Ya, gitu. Di sini kita ada 4 pejantan. Iya. Kita punya salah satunya ini adalah babi durok. Ini babi pertama kita di sini setelah ASF melanda. Ini jenisnya anakan F1. Ini masih F1. Ini berapa kilo bobotnya kira-kira, Bu? Ini kira-kira bobotnya sekarang ini sekitar 200-an. 200. Ya, 200-an, 210 220 bobotnya. Lalu di sini ada babi SGI York F3. Jadi ini spermanya pakai sperma impor dari SGI Amerika. Jadi genetik bulenya itu lebih kental di sini. Apa yang membedakan sama yang jenis pejantan sebelumnya? Kalau di sana gen lokalnya, yang F1 gen lokalnya mungkin masih 80%, sedangkan di sini gen lokalnya mungkin sekitar 70%. Oke. Jadi gen lokalnya lebih sedikit. Semakin banyak F-nya, semakin sedikit gen lokalnya. Jadi di sini babi eksotik F4 SGI. Ini bodinya mirip kayak durok yang tadi di sana. Ini jenis babi pedaging. Oke. Jadi kelihatan dari bentuk pantatnya ini, pantatnya lebar. Ini berotot pantatnya. Berotot karena memang dari genetiknya, bukan dari pakannya. Oke. Memang genetiknya. Jadi nggak ada obat-obatan yang bikin berotot tuh nggak ada. Memang genetiknya berotot. Jadi ini jenis SI F4. Jadi ini gen bulenya itu sekitar 40%. Lebih tinggi lagi gen bulenya. Wow. Gitu. Mungkin di Bali yang memiliki babi F3 dan F4 mungkin hanya kita aja di Natalia Farm. Luar biasa. Ya untuk perbaikan genetika supaya peternak-peternak di Bali pun kalau menginginkan pejantan atau cari indukan, genetiknya udah lebih bagus. Jadi kita di Natalia Farm sudah tidak menggunakan kawin alami lagi. Kita menggunakan kawin suntik atau inseminasi buatan. Positifnya, kalau babi sebesar ini misalnya kawin dengan babi yang lebih kecil atau babi darah, resikonya kaki patah. Oh gitu. Itu akan merugikan. Jadi dengan inseminasi buatan atau kawin suntik lebih aman, dan juga untuk spermanya jauh lebih banyak untuk mencukupi 5 betina biasanya. Biasanya satu babi menghasilkan 300 cc sperma untuk kawin 5 betina, 5 indukan. Wow. Jadi lebih efektif daripada kita harus menggunakan kawin alami hanya 1 indukan saja. Itu buang-buang sperma. Nah, menarik sekali, Pak. Berarti kalau boleh tahu nih, kalau misalkan ada yang berminat, apakah di Natalia Farm ini menjual untuk khusus sperma babinya? Kalau sperma babi kita di sini kita jual, tapi khusus untuk yang durok. Durox Yang F1 ini, anakan F1 ini. Khusus yang ini, Pak, ya? Khusus yang ini aja. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, gimana caranya? Bisa hubungin saya di WA nanti untuk mengambil sperma ini, duroknya. Ada minimal pembelian atau Ada gimana? minimal pembeliannya 10 pack. Jadi kita 10 pack. harus ngambil 10 pack untuk 5 indukan. Oke, nah untuk harga dan informasi lebih lanjut bisa hubungi Pak Ferry ya. Bisa. Jadi kita sekarang ada di kandang pembibitan, kandang indukan menyusui. Iya. Nah, yang sebelah sini ini babi yang akan melahirkan. Jadi sudah mulai melahirkan, kita perubahan kandang ya. Kandangnya berubah ya. Lebih Jadi besar ya? Lebih besar. Terus ada pencegahan untuk babinya keinjak, anakannya nanti keinjak sama induknya. Oke. Nah, kalau yang di sebelah sini ini yang sudah lahiran. Jadi biasanya kalau kita pas lahiran itu persiapannya kita sediakan longamok untuk indukannya,
takutnya kan ada infeksi dan segala macamnya. Iya. Jadi begitu setelah lahiran indukan disuntik longamok. Untuk anakan biasanya kalau di kita 1 hari setelah lahiran kita potong gigi dan potong ekor. Lalu kita tambah obat anemia supaya tidak anemia, tambah darah, dan juga kita kasih trimoxal supaya mulutnya tidak ada infeksi. Jadi nyusunya lebih enak. Di usia 7 hari sampai 14 hari kita lakukan kebiri untuk pejantan. Gunanya supaya pejantan itu lebih cepat besar. Kemudian pada waktu dipotong dagingnya tidak bau kencing. Karena banyak kan keluhan biasanya dagingnya bau kencing gitu. Nah, itu karena belum dikebiri. Kemudian 1 minggu sebelum disapi, biasanya kita sapi umur 30 hari. Jadi 1 minggu sebelumnya kita vaksin dulu dengan hok kolera. Setelah vaksin hok kolera masuk, 1 hari sebelum sapi kita suntikkan lagi obat cacing untuk pencegahan cacingan agar nanti di kandang pengemukan jauh lebih aman, pertumbuhannya lebih cepat lagi karena sudah komplit vitamin-vitaminnya yang didapatkan di kandang pembibitan ini. Wow. Gitu. Mantap ya Pak ya. Ya. Nah berarti yang ini sendiri sudah umur berapa kira-kira? Yang ini masih umur 2 minggu dari lahir. Waduh lucunya. Ini ada 10 ekor. Ini semua full ASI atau sudah dikasih makanan tambahan juga? Full ASI dan juga ada makanan tambahan. Kita pakai Cargill di sini ya. Untuk cemilannya. Tunggu. Ini kalau saya hitung jumlahnya ini ada 13 ekor anak babi. Ini gimana nih Pak? Apakah itu berdasarkan, bener nggak sih kata orang berdasarkan puting dari indukan babi? Kalau di kita, kalau mau untuk anakan banyak, itu kita harus tahu timing untuk waktu birahinya harus pas. Jadi pas saat puncaknya itu pas kita isikan spermanya, anak babinya akan banyak. Biasanya untuk calon indukan, kita lihat puting susunya antara 12 sampai 16 puting. Tapi kebanyakan isinya 12, kebanyakan. Untuk 14 dan 16 agak susah, tapi ada. Pernah terbanyak melahirkan babinya ini melahirkan berapa ekor Pak? Kita rekor 21 ekor. Jadi karena puting susunya tidak cukup, jadi kita pindahkan sebagian anakannya ke indukan yang lain yang masih ada sisa-sisa untuk menyusui untuk anakan yang lainnya. Oke. Supaya babinya tetap dapat asupan susu. Wow. Rekor ya Pak ya? Ya, rekor 21 ekor. 21 ekor. Buset. Biasa, so cute. 32. Ya. Jadi kita di sini menggunakan lampu infrared. Jadi lebih aman karena ada besinya jadi jarang pecah. Juga babinya lebih hangat karena ini pakai daya 100 watt lampunya. Wow. Kemudian keropaknya kita juga menggunakan kalsiplang. Ini tahan air. Jadi nggak mudah busuk, nggak seperti kebanyakan orang pakai kayu gitu kan cepet busuk kan. Kita pakai kalsiplang namanya, jadi tahan air.